warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala as-shawaba. Bapak Ibu sidang jemaah majelis ilmu tafsir yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita mengkaji surat Al-Baqarah. Pertemuan terakhir kita, karena di sebelum ini kita sudah ganti waktunya. Itu minggu pertama dan minggu kedua. Jadi memang minggu keempat kemarin saya sudah hadir. Jadi kita ganti setiap Rabu malam, minggu pertama dan minggu kedua. Makanya cukup lama kita tidak bertemu. Terakhir kita bertemu, untung sekali YouTube ini membantu. Itu kita membahas Quran Al-Baqarah ayat 83 dan 84 di YouTube di Suruh Media itu terakhir. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang lupa kajiannya atau ada penjelasan tafsir yang ini apa maksudnya, yuk nonton saja ini surah apa? Apa Ustaz ini? Uswah. Iya. Uswah Media. Ini lembaga YouTube yang menyiarkan ustaz-ustaz kondang, kecuali saya. Sofyan Hadi, kalau kecuali apa Panyale. 8384 itu kita kemarin berbicara ayat 8384 itu Al-Quran berbicara tentang janji. Jadi ada janji Allah. Kalau janji itu adalah dua belah pihak, antara Allah sebagai Khalik dan Bani Israel sebagai makhluk. Berpagi-pagi kita katakan, kalau ada janji Allah atau ada suatu perkara yang dihubungkan pada satu kaum dalam Al-Quran, maka perkara itu juga diwajibkan untuk kaum yang lain. Jadi jangan sampai berkata, ini kan janji Bani Israel, bukan janji Bani Buci, Bani Cariaku. Wah, enggak. Kalau janji itu tertuju pada Bani Israel, maka janji itu tertuju pada semua umat manusia. Itu cara membaca Quran begitu. Jadi Bani Israel itu hanya wasilah tasirat ke Bani Israel, tapi tatuju kanan banyak. Contoh kembali, tatuju ke Bani Israel, tasirat ke ulangan banyak. Jadi memang ini hanya untuk Bani Israel, tapi ini juga terserap atau tersebar untuk semua. Jadi janji 8384 kita sebut. Janji 8384. Ya. Apa janji itu? Kemarin kita sudah mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil ayat 83 la ta'buduna illallah. Janji pertama itu jangan menyembah selain Allah. Larangan. Wa bil walidaini ihsana. Janji kedua itu perintah. Kalau janji pertama itu larangan, jangan menyembah selain Allah. Yang kedua itu perintah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua.
Ihsan itu kita sudah terangkan kemarin. Salah satu makna ihsan itu adalah berbuat baik jangan dihitung-hitung. Orang kalau berbuat baik masih dihitung-hitungnya, itu tidak ihsan. Satu apa CAC, 2C, satu dihitungnya itu tidak ihsan. Lampi Allah kalau dah ampunan hukum ada lampi Allah. Itu tidak ihsan. Jadi ihsan itu berbuat baik jangan dihitung-hitung. Berbuat baik pada orang tua itu tidak boleh dihitung. Ada apa halnya? Lagu ini mama binti masa bulan sebentar, ada boleh itu, tidak boleh dihitung itu. Atau kita kakak kawan, bila kakak tak menjaga mak, kalau kamu lagi mati menjaga mak lagi, kakak bila lagi, ada hitung-hitung. Sekarang banyak anak yang begitu, ya kan? Digilir-gilirnya orang tua yang menjaga, ada hitung-hitung. Ada juga kami sekarang teman istri saya sakit, orang tua saya kirim ke panti jompo ke Taiwan. Apa kok ke Taiwan? Peralatan lengkap itu aja. Kadang-kadang orang tua ini bukan butuh peralatan lengkap, tapi butuh belayan kita, kasih sayang kita. Jadi makanya dengan orang tua berbuat ihsan, berbuat baik jangan dihitung. Wadil qurba sudah 3, dan berbuat ihsan juga kepada kerabat dekat. Kerabat dekat itu bisa jadi 2 kata ulama, dekat dari sisi nasabnya, dekat dari sisi rumahnya. Dekat dari sisi rumahnya itu kalau kata hadis 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itulah 40 rumah itu masih tetangga dekat, masih kerabat dekat. Termasuk dekat dari sisi nasabnya. Berbuat ihsan juga. Kalau berbuat baik dan itu. Sudah berapa itu? Sudah 3. Wal yatama, pada anak yatim. Pada anak yatim. Ya. Yatim itu terambil dari kata yutma, yang artinya menyendiri, anak yang menyendiri, tak ada orang yang mengurusnya lagi. Anak yatim. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatiku ini keras, bagaimana aku melunakkan hatiku yang keras ini? Maka kata Rasulullah, lina qalbaka bi'it'amil miskin wa musahdi ra'sil yatim. Kalau hatimu keras, cara melunakkan hati yang keras itu, lunakkanlah hatimu yang keras itu dengan memberi makan fakir miskin dan mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim ini majas, pergi ke panti, saya sering ya, mana yatim payah, bukan itu. Mengusap artinya membantu dan memberi makan fakir miskin. Maka timbul pertanyaan, berapa orang fakir miskin yang kita beri makan, Ustaz? Nah, ini masuk dalam kategori al-am al-badal, keumuman yang bisa diwakilkan oleh satu saja. Jadi tidak usah lagi makan saudaranya, tidak sampai menjawab. Tapi caranya memberi makan satu fakir miskin itu seakan-akan kita sudah memberi makan semua fakir miskin. Itu kategori. Jadi agama kok mudah, tidak sulit-sulit kan? Sangat mudah. Tidak bisa bagi makan satu bulan, tidak bisa kurang cewek, tidak bisa cewek, tidak bisa satu orang. Anjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Menganjurkan tidak bisa. Kalau tidak bisa dia tidak bisa magian, jangan dilarang orang magian. Itu saja. Anjurkan saja.
Ustaz Zulfikar lagi kayu nampak jamu, ya. Tapi anak pada SKS di Bukit Tinggi, gara gajinya itu Ustaz. Itu aduh nak kata Ustaz. Habis dianjurkan, tidak bisa dia menganjurkan apa bahasa Indonesia? Menganjurkan apa? Mengajak, diajak. Pak, lain nampak dapat ambo nampak dapat apa nampak dapat lah dia belakir nampak dapat. Pak, agil makan saya ini kurang makan anak istri makan pakai garam. Diajak orang. Jadi itu sudah dalam kategori ikut memberi makan fakir miskin. Dapat kita pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang memberi makan. Jadi agama ini mudah saja, tidak susah. Jadi orang miskin pun masih bisa bersedekah dengan cara mengajak orang lain untuk wal masakin, berbuat baik pada orang miskin. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ingat, ini bukan untuk Bani Israel saja. Bani Israel yang berjanji, tapi masyarakat orang banyak. Satu lagi. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia siapapun itu, ketek, gaib, padusi, laki-laki, kayu, miskin, semuanya manusia, kafir, muslim, ucapkan ucapan yang husna. Husna itu artinya ucapan yang lemah lembut. Makanya di Minang itu ada kata mandaki, kata mandiriam, kata mandata, kata manduli. Kan keempat-empat itu baik sebenarnya. Kalau kata mandaki itu, kalau dalam bahasa Arab, qaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf. Apa itu? Perkataan yang diucapkan dengan minta maaf. Itu kalau orang baik begitu. Alun makin cekor minta maaf dulu. Maaf, aku kamu leceh, aku salah. Alun makin cekor, bila maaf dulu. Maaf, Pak, aku kamu leceh, maaf kalau salah. Begitu. Belum diomongkan sudah minta maaf dulu. Ada kata Malaria itu semuanya ada di Minang. Dan begitu juga di Quran. Jadi ajaran awak di Minangkabau, Pak Ibu, sebenarnya mengikuti ajaran Quran. Ya, apalagi kecil orang Minang, si bucak mati taramau kaladang mahulah dia pulang bau kamu. Ada itu sarang di Minangkabau, bang cantum awal tabiat sanda menyandarkan dulu. Ada itu sarang itu bang cantum awal tabiat sanda menyandarkan. Dan bertentangan. Husna, berbaik, baik perbuatan berkata yang baik itu baik menyuruh orang berbuat ma'ruf maupun melarang orang berbuat munkar. Kedua-duanya harus diucapkan dengan baik. Yang ke-7 ya, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, wa aqimus shalah. Ini penting. Aqim, kita sudah terangkan dulu, kata aqim itu terambil dari kata qamah. Qamah itu artinya ini apa kok? Tiang. Kalau tiangnya kokoh, maka bangunannya kokoh. Maka sholat itu yang pertama. Dan sholat itu adalah yang pertama kali dihitung dalam. Dan sholat itu ada dispensasinya. Jadi tidak ada alasan dan sembahyang, ada dispensasinya. Tidak bisa berdiri, duduk. Saya kemarin ini kan baru sakit ya. Sholat duduk saya kemarin 1 hari saya sholat duduk. Agak panjang ya, Mustafa
Nyaki kau dalam beda-beda kalau Ustaz boleh makannya sama. Tidak bisa duduk baring, tidak bisa berbaring. Bisa sholat dengan kedip mata. Nah, bisa kita sholat dengan kedip mata. Ada fikihnya. Katanya ke Profesor siapa fikihnya? Ikhwan Pondam, Ustaz. Itu sekali dia bisa sembahyang pakai kedip mata. Tidak sanggup kedip mata saja. Sampai kita tidak sadar. Kalau tidak sadar itu tidak boleh. Jadi tidak sanggup kedip mata saja bisa sholat. Dalam keadaan yang payah sekali bisa. Tidak ada air bisa tayamum. Tidak ada debu. Mana ada tempat yang tidak ada debu ya. Jadi sholat ini tiang agama dan tidak ada alasan untuk tidak sholat ya. Berarti sholat tertidur sholat, bangun jam 5:30 Rasulullah SAW pernah tertidur. Sang anak jago sholat ya. Waktu zakat dan hantarkan zakat dengan sempurna. Jadi hantarkan dengan sempurna. Jadi itu bukan bayar zakat, tapi hantarkan dengan sempurna. Jadi kalau ibu kami hadiah zakat, diantar kau ulang dengan sempurna. Nah, kalau tidak bisa diantarkan, minta tolong ke Basda. Biar Basda yang mengantarkan. Tapi kalau mau sendiri silakan. Jadi dihantarkan, tidak bisa kurang dia zakat itu dipanggil perumahan. Itu namanya diantarkan itu semua orang. Diantar pun datang ke rumahnya, mau orangnya awak Pak Bu zakat dari yang bo terima ke tangan. Abu kita zakat Pak, Abu salinan di yang itu tadi itu sudah diantarkan dengan sempurna. Lantaran ke tangan, itu kata perintah agama. Itu zakat. Ya. Sudah 8 ya, 8. Yang ke-9, la tasfikuna dima'akum. Jangan menumpahkan darah jangan yang membunuh. Ini memang jarang. Yang ke-10, yang ke-10 berapa sudah itu? Sudah berapa Pak? 9 ya, yang ke-10 ya saudara. Yang ke-10 adalah la tukhrijuna anfusakum min diyar. Jangan mengusir orang dari kampung. Tidak boleh mengusir orang. Ini kerjaan kalau Jakarta, ini kerjaan Pak Ahok ya, digusur. Tidak boleh mengusir orang. Mausia di bumi dari kampung mausia orang dari tanah kelahirannya dari kampung. Ustaz, kalau ada anak kos belum bayar kos kemana? Itu usia anak kos kalau bayar kos setahun sudah ada usia belum pantas. Nah, ini tak boleh mengusir orang dari kampung. Jadi itulah 10 ya. 10 itu larangannya ada 3, perintahnya ada 7. Nah, itulah janji manusia kepada Allah. Di Bani Israel itu disebut dengan 10 commandment, 10 janji, 10 komando. Dulu waktu saya kecil itu ada film namanya 10 commandment, 10. Inilah ya, 10 itu. Dari 10 itu 7 perintah, 3 larangan. Jadi banyak yang dilarang atau yang disuruh? Banyak yang diajarkan. Yang diperintah 7, yang dilarang 3. Banyak yang disuruh. Banyak yang disuruh. Nah, kita lihat
Ini yang menyuruh itu Allah. Yang diperintahkan itu, ya, inilah yang disebut oleh ulama, perintah itu artinya talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah itu adalah permintaan dari atas ke bawah. Itu perintah dari atas ke bawah. Jenderal memerintah prajurit. Boleh prajurit tidak melakukannya? Tidak boleh. Boleh prajurit mempertanyakannya? Kamu sini, cek jenderal. Bani bakso di pasar Setiwa, siap jenderal. Aku bisa pasar Setiwa sedang di kayu saya. Pada masalah itu jenderal. Itu jenderal. Jadi perintah dari atas ke bawah itu dah boleh dilanggar, dah boleh tidak dikerjakan, dan dah boleh dipertanyakan. Maka kalau Allah membawa itu tadi sembahyang, bagus sembahyang subuh 2 sekali wadah, sembahyang subuh 2 saja. Kau sedang lama-lama lalu suruh sembahyang. Apa begitu Allah? Mempertanyakan perintah Allah itu namanya kata ulama isa'atul adab, namanya apa bahasa itu? Kurang ajar. Jadi perintah yang 7 ini, termasuk larangan yang 3 ini, dia berasal dari atas ke bawah, tidak boleh dipertanyakan. Apa perintah Allah laksanakan. Kalau dipertanyakan, kalau tidak boleh memakan babi, dipertanyakan sama orang, kenapa ya? Oh, karena ada cacing pita. Adik dia itu cina babi higienis, ya. Tidak akan makan, dia nak bebas saja pita. Kita makan dulu, ya. Jadi larangan tak boleh dipertanyakan, perintah tak boleh dipertanyakan. Nah, perintah itu namanya fardu. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu permintaan bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Wajib. Kalau fardu itu permintaan hanya dari atas ke bawah. Jadi mana yang lebih baik, wajib atau fardu? Fardu. Kalau wajib itu bisa dari bawah ke atas. Aku kecil seorang bapak kepada kawan ambu, kalau pulang kampung wajib di anak ambu membawa sate sendiri. Anak memerintah bapaknya wajib membawa sate sendiri, perintah di anak ambu. Apa kalau pulang itu kajian wajib bawa sate sendiri, wajib. Atau permintaan yang setara, istri bisa memerintah suaminya, kan cukup, ya. Padahal sekarang bisa diperintah, itu wajib. Tapi kalau dari atas ke bawah itu fardu. Jadi fardu ini lebih kuat daripada wajib. Kalau wajib itu bisa sama kita. Tapi kalau fardu itu dari atas harus ke bawah. Dan fardu itu yang harus dilakukan. Kalau larangan namanya haram. Nah, inilah ayat kita jemput maklumat lalu